Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, jamaah asifah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa kembali taklim. Ini tentunya kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak akan bisa. Di dalam hadis ada disebutkan bahwa kamu tidak akan bisa masuk surga dengan amalmu. Kamu masuk surga dan terhindar dari neraka itu adalah karena rahmat Allah. Dan tandanya orang yang mendapat rahmat Allah itu adalah orang yang senantiasa taat dan patuh kepadanya. Apa yang diperintahkan dikerjakan semampunya, apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan sejauh-jauhnya. Itulah yang dapat rahmat dari Allah. Sedangkan orang yang bisa sholat, bisa ini, kemudian tapi mereka masih sombong, masih bangga dengan amalnya, ya, masih riak dan seterusnya. Itulah orang yang jauh dari rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, seperti biasanya, jadi kita nanti kita lanjutkan setelah pembacaan Al-Quran. Sedikit saya sampaikan terangkan tentang kandungan Al-Quran ini karena kita yang penting ya di sini penting itu Al-Quran itu jangan sampai ditinggalkan ya. Meskipun apapun yang kita bicarakan Al-Qurannya harus masuk ke dalamnya. Tetapi kalau bagi mereka mungkin yang mau kultum tidak usah membawakan semua tafsir ayatnya ini tidak apa-apa. Yang penting bisa menyampaikan dengan baik saja. Tapi kalau saya misalnya karena saya menjelaskan tentang Al-Quran ya harus menunjukkanlah benar enggak dari Al-Quran yang saya ambil ini dan saya juga memahami enggak ya dengan apa yang saya sampaikan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, ya sengaja saya ambil surat Al-Ma'arij ya. Surat Al-Ma'arij surat yang nomor 70, ayatnya adalah ayat 29 sampai ayat yang 35. Itu mirip dengan ayat-ayat di dalam surat Al-Mu'minun, surat nomor 23 ayat yang yang 1 sampai 9 lah gitulah ya. Itu dan siapa yang menghafalkan ayat-ayat itu dan mengamalkan kandungannya maka dijamin pasti masuk surga ya. Ini kalau menghafal dan mengamalkan. Sebenarnya yang paling penting mengamalkan ini bukan menghafalnya, mengamalkan. Tapi untuk mengamalkan ini tentu ya diperlukan hafal. Kalau tidak hafal isinya gimana? Ya kita tidak akan bisa mungkin mengamalkannya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, monggo saya persilahkan yang membacakan ayat Al-Quran ini karena kita sudah belajar taksin, bacalah dengan bacaan yang benar ya, supaya kita ada hasilnya kita belajar dan kita tidak menyalahi undang-undang membaca Al-Quran. Baik, monggo saya persilakan Ibu siapa? Bu Nur Ilmiah, monggo Bu Nur. Monggo Bu Nur Ilmiah, monggo Bu Nur. Oke Ustadz, siap Ustadz, siap Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 29 sampai dengan ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un.
والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. Terjemahan Quran Surah Al-Ma'arij ayat 29 sampai dengan 35. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa mencari di luar itu seperti zina, homoseks, dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya, dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itu dimuliakan di dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Ustadz belum dibuka, maaf Ustadz. Mic-nya Ustadz. Mic-nya. Ya. Tiwas ngomong. Ya, tiwas ngomel gak ada gunane. Astagfirullah. Ya kadang ngomong enggak kerasa ya tutup supaya nanti kalau ada orang-orang ngomong di luar itu enggak masuk gitu. Baiklah ya, alhamdulillah terima kasih Bu Nur Ilmiah, bacaannya sudah sangat bagus sekali ya. Terus saja belajar, jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki sekarang ya. Karena orang Islam itu tidak gampang puas ya dengan apa yang dimiliki masalah keilmuan. Jadi orang itu boleh rakus ya. Orang rakus itu dalam dua hal. Satu dalam ilmu, yang dua dalam dunia. Yang dalam ilmu, rakus dalam ilmu itu adalah terpuji, kalau rakus dunia itu adalah tercela. Ya, kita terus-menerus mencari ilmu ya, di mana saja. Jadi kajian itu tidak harus di Asipa saja. Ya, boleh di mana saja kita ikut kajian, sampaikan nanti. Ya, kalau seandainya kita mendapat informasi ya yang bertentangan dengan informasi yang saya berikan atau di Asipa ini, tolong disampaikan boleh dalam bentuk pertanyaan atau WA ya, langsung aja ke saya, tidak usah ke grup nanti karena kan nggak sempat membaca kadang-kadang. Jadi tanyakan langsung, kok ada keterangan ini, ada hadisnya atau tidak, ini sahih atau tidak sahih, nah, ini seperti itu ya, ditanyakan aja. Ya tentunya menjawabnya juga sak mampunya ya, sesuai dengan apa yang dibacanya. Karena kita juga agama ini tidak boleh ngarang sendiri. Nah, baiklah. Jadi kelompok ayat-ayat yang dibaca tadi adalah setelah Allah Ta'ala menjelaskan manusia itu innal insana khuliqa halu'an wa idza massahu syarru jazu'an wa idza massahu khairu manu'an. Manusia itu aslinya sifatnya ini gampang sambatan, sering berkeluh kesah. Ya. Kalau mendapat sedikit saja kesusahan, suambatnya ngaruworo. Ya, giginya itu 32 yang sakit satu saja, seakan-akan dunia itu runtuh gitu ya. Ini manusia. Tapi kalau mendapat kebaikan, mendapat keuntungan, ya, kemudian mendapat landasan, barangkali uang banyak, tapi manusia dia diam saja. Khawatir kalau dimintai, ya, khawatir dimintai sumbangan, ya, dan seterusnya. Ya, itu sifat manusia. Ilal musallin, kecuali orang yang sholat. Ya, alladzina hum ala sholatim daimun, orang-orang yang sholat konsekuensi sholatnya dan seterusnya. Dan ini termasuk yang berikutnya ayat 29 itu walladzina hum li furujihim hafidun. Juga orang yang tidak gampang sambatan mempunyai sifat yang mulia, yakni senantiasa menjaga kehormatannya.
Jadi tidak berzina, tidak homoseks, ya, tidak onani, ya, tidak melakukan hal-hal yang keji gitu ya, dilihat dari segi di masyarakat ini. Ya. Waladzina hum li furujihim habitun ila ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, ya. Ya karena kalau sama istrinya, sama budak yang dimiliki dan budaknya itu diperoleh dari perang, itu namanya tidak tercela dan boleh saja kita kerjakan secara hukum Islam. Jadi hanya dengan istrinya dan pasangan hidupnya yang sah ya secara syar'i yang sah ini. Famanit lahu wa ra'adzalika, barang siapa yang masih menginginkan di luar itu ya, sudah diberikan istri kalau nggak satu boleh dua, kalau nggak cukup tiga, kalau nggak cukup empat, ya, kalau empat nggak cukup budak-budaknya yang dimiliki dalam perang boleh, ya, itu mestinya orang yang hiper itu ya, yang seperti itu. Nah ini masih saja dia berzina, ya, dia homoseks, ya, lesbi dan lain-lainnya, maka orang-orang yang seperti itu mereka melampaui batas, ya, batas yang diperbolehkan agama. Dan dia perbuatan itu berdosa. Termasuk orang-orang yang tidak gampang mengeluh yang diciptakan oleh Allah senasihat patuh kepada Allah itu waladzinahum ala sholatihim yuhafidun. Mereka itu memelihara sholat-sholatnya. Jadi tadi sudah dijelaskan betapa dahsyatnya keutamaan sholat ini yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan, cinta, dan kita kerjakan dengan perasaan bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah, mengangkat derajatnya, menjadi teman Nabi di dalam surga, menghapus dosa-dosanya. Wah, banyak sekali tadi manfaatnya dengan mengerjakan sholat ini. Maka orang yang sholat itu dikecualikan dari orang yang jelek, maka orang yang sholat itu adalah orang yang akan mendapat kemuliaan. Waladzinahum ala sholatim yuhafidun ulaika fi jannatil mukramun, yaitu yang mendapat surga yang penuh dengan kemuliaan di dalamnya, ya, yang dimulakan nanti orang-orang yang berada di dalam surga itu oleh Allah. Famalil ladzina, sudah ya, dimuliakan sudah sampai ayat yang ke-35 saja, ya. Kita lanjutkan sedikit ya tentang kemuliaan orang yang sholat, karena di bab-bab yang kita baca ini adalah sholat, maka kita lanjutkan tentang keutamaan sholat. Tadi sampai berapa Bu? 8 ya? Sekarang nomor 8 Ustaz. Oh sekarang nomor 8. 8-nya belum ya Bu ya? Belum. Ya. Jadi yang ke-8, berjalan menuju ke tempat sholat yaitu masjid akan dicatat baginya kebaikan-kebaikan yang banyak sekali, tergantung berapa langkah yang dilangkahkan. Ditinggikan beberapa derajat juga tergantung berapa langkah yang dilakukan tatkala menuju kepada masjid, dan dihapuskan kesalahan-kesalahan yang dikerjakan itu juga berdasarkan banyak langkah. Karena satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat, ya, itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ditinggikan derajatnya, kemudian dihapuskan dosanya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh Abu Hurairah. Ya, ia bercerita, "Man tatahhara fi baitihi." Barang siapa berwudu di rumahnya. Jadi wudunya di rumah. Jangan kita di masjid. Entek-entek banyu di masjid. Ya. Kalau bisa, kita wudu itu di rumah. Kecuali batal di masjid, ya wudu di masjid. Jadi masjid itu menyediakan hanya orang yang batal wudu di sana supaya tidak pulang. Jadi di masjid disediakan untuk wudu. Man tatahhara fi baitihi. Barang siapa yang bersuci atau wudu di rumahnya. Tsumma massa ilal baiti min buyutillahi. Kemudian dia berjalan menuju masjid lah. Rumah dari rumah-rumah Allah maksudnya masjid, ya. Lihat dia faridatahu, ya. Untuk menunaikan fardu-fardunya, yaitu untuk mengerjakan sholat, min faraidillahi, dari fardu-fardu yang lain, jadi untuk mengerjakan sholat, untuk berzikir di sana, untuk baca Al-Quran. Ini kanat adalah, ya, langkah kakinya tersebut, khutwatahu
ihdahuma tahutu khoti'atan, ya. Salah satu langkahnya yang dilangkahnya itu dapat bisa menghapus satu kesalahan. Wal ukhra dan yang lain, langkah yang lain tarfa'u mengangkat darajatan satu derajat. Jadi langkah menuju ke masjid, langkahnya saja sudah, ya. Itu satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Maka dari itu iman. Kalau kita sholat sendiri di rumah, sujudnya sama, bacaannya sama. Kalau di masjid pahalanya melimpah, belum bonusnya tatkala kita berjalan, ya, ke masjid. Tapi syaratnya tatkala kita berangkat itu sudah berwudu, ya. Wudunya dikerjakan di rumah, ya. Ini satu hadisnya. Hadis yang kedua, ya, wudunya di rumah, tidak di masjid. Kalau di masjid ya sudah, tidak ada tadi langkah-langkahnya, tadi ada pahalanya sholat berjamaah, tapi tetap ada. Hadis yang lain yang diriwayatkan juga sama, ya, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab As-Sahih, ya, As-Shalah, ya, kitab sholatnya. Maka Rasulullah bersabda, ya, dalam hadis itu, "Idza tawaddo'a ahadukum," apabila seorang di antara kalian berwudu, ya, fa'asana wudu'a, kemudian memperbagus wudunya, membasuhnya sempurna, membasuh mukanya sempurna, mengusap kepalanya sempurna, membasuh tangannya sempurna sampai siku, membasuh juga kakinya sampai mata kaki sempurna. Jadi pembasuh, jadi wudunya sebaik-baiknya. Idza tawadda'a ahadukum fa'asana wudu'a, apabila seorang itu berwudu dengan memperbaiki wudunya, summa kharaja, kemudian keluar, ila sholati, kemudian menuju ke tempat sholat, yakni masjid, ya, lam yarfa, tidaklah ia mengangkat qadamahu, kakinya, ya, al-yumna, sebelah kanan, ila, kecuali kata Allah, Allah telah menetapkan, Allah mencatatnya, Allah Jalla mencatatnya lahu baginya hasanatan, satu kebaikan. Jadi mengangkat kaki dengan satu kebaikan, walam yadok, dan tidaklah meletakkan qadamahu yusri, dan tidak yusra, dan tidaklah ia meletakkan kaki kirinya. Jadi langkahnya itu kecuali ilah atau kecuali Allah akan menghapuskan, ya, anhu darinya sayiatan, satu keburukan. Jadi satu langkah kakinya itu mengangkat derajatnya atau menghapus ini satu langkah tadi yang dilangkahkan mengangkat derajatnya, kemudian satu lagi menghapus kesalahannya. Jadi begitulah keutamaan yang diberikan oleh Allah. Jadi setiap berjalan menuju ke masjid itu akan menghasilkan banyak kebaikan, ya, ditinggikan derajatnya, kemudian dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Sekarang yang ke-9. Akan disediakan jamuan di surga. Akan disediakan jamuan di surga setiap kali seorang muslim berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholat, baik pada pagi hari maupun pada sore hari. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berangkat ke masjid pada pagi atau sore hari, maka Allah akan menyediakan baginya jamuan di surga setiap kali datang dan di pagi hari atau sore hari. Jadi ini luar biasa sekali. Itu sambutan Allah bagi orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Sampai yang sekarang ke-10 ya Bu ya? Ke-10 sekarang Ustaz. Ya. Ini masih ada agak banyak, maka kita pending saja 10 dan seterusnya. Nanti pada pertemuan berikutnya saya akan sampaikan, kita masuk kajian inti dulu, yakni tentang Sayyid Sabiq jilid 4 ya Bu ya. Ya. Ibu Wati sudah mau. Bu Wati sudah siap? Sampai apa terakhir Bu? Halaman 287 Ustaz. 287. 288 tuh Bu. Nomor 4. 287. Ya, sudah yang keempat kan sudah dibaca Ibu ya? Belum sampai 4 sekarang. Sekarang yang keempat Ustaz. Ya, baiklah ya. Yang keempat yaitu tentang beberapa ucapan yang diterima
sebagai pembuka doa. Hadis yang nomor 4. Moga Bu. Dua titik. Bisa dengar Bu Udwi? Halo? Dengar. Monggo. Dari Muawiyah bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, barang siapa dengan menyebut 5 macam kalimat ini, tentulah permintaannya akan dikabulkan Allah. Apa juga yang dimintanya, yaitu La ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Tiada Sudah, ya. Jadi kalau kita berdoa diawali dengan itu 5 kalimat yang disebutkan baru oleh Bu Wati ini, maka doa kita akan didengar oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ucapannya yaitu ya sebelum berdoa, sebelum menyampaikan hajat kita kepada Allah, ya membaca la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Baru kita berdoa, mohon yang kita minta kepada Allah. Ini adalah termasuk beberapa kalimat atau beberapa pembuka dari doa agar doa kita dikabulkan. Kemarin yang pertama yang sudah kita bahas itu ya diawali dengan Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu alla ilaha anta la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lah baru berdoa. Jadi setelah kita memuji Allah dengan pembukaan doa yang diajarkan oleh Nabi ini, kita berdoa, maka doa kita peluang untuk diterima adalah sangat besar sekali. Karena kita sudah mengenal Ismul Adhan. Ya. Kemudian yang kedua yang kemarin itu juga ya dal jalali wal ikram. Ya, ini. Jadi sebelum berdoa, kita membaca, misalnya kemarin itu sudah dijelaskan, membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, sholawat setelah sholat, kemudian menyebut ya dal jalali wal ikram, ya. Kemudian baru kita minta ya dal jalali wal ikram, saya mohon ini, mohon itu, dan seterusnya. Atau yang kemarin yang ketiga, hadis ketiga itu diawali dengan Allahumma inni as'aluka bi anal hamdu la ilaha illa anta ya hananu ya mananu ya badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram, ya hayyul ya qayyum, baru berdoa. Jadi doanya apa saja terserah. Jadi awalan doa. Untuk yang keempat ini, hadis yang keempat itu, permulaannya kata Nabi juga bisa melewati 5 kalimat ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Maka kalau kita berdoa dengan diawali ini, maka doa kita berpeluang besar ya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dah doa-doa ini. Kemudian saya akan sedikit sampaikan, karena ini babnya setelah itu adalah zikir kepada Allah. Sebelum ini, maka penyebab tidak diterima doanya. Ya, kenapa doa kita sudah berdoa kalau tidak diterima? Seorang ulama besar ya menjelaskan, seorang sufi ini, saya sedikit lupa namanya ini. Dia tatkala di Abal Iska namanya, ya. Dia tatkala dia pergi ke pasar, dikerumuni orang karena dia sudah terkenal ulama yang sangat alim, yang di situ sebagai tempat bertanya orang-orang yang ada di situ. Tatkala dia datang, ya, lewat gitu, dikerumuni orang-orang banyak. Wahai Abal Iska, ya, saya ingin penjelasan. Allah kan berfirman, Ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku, niscaya aku ijabah doamu. Sekarang ini kenapa kita berdoa sudah berkali-kali, bahkan berbulan-bulan, ya, mungkin ada yang kok tidak dikabulkan doa-doanya? Apa penyebabnya ini? Ya, padahal Allah tidak mungkin mengingkari janji, ya. Dia mungkin minta penjelasan ini. Maka dikatakan karena
hatimu sudah mati, ya. Sebab kau buta hatimu. Penyebab buta adalah matinya hatinya itu. Mati atau buta itu penyebabnya ada 10 penyebab yang menyebabkan hati kita mati atau buta mata hati kita. Ya. Yang pertama dia mengatakan, ini araftumullahu, ya, kamu kenal kepada Allah, falam tu'danu haqqahu, kamu tidak pernah tunaikan hak-hak Allah. Ya, kita kenal kepada Allah, tapi hak-hak Allah tidak kita tunaikan. Seenaknya saja, padahal kita sudah mengenal siapa Allah. Maksudnya hak Allah itu apa? Mentauhidkan Allah. Mestinya kewajiban kita mentauhidkan Allah, menyembah mintaannya kepada Allah, tapi ternyata kita tidak puas akal mintaannya kepada Allah, kita juga minta kepada selain Allah, ya. Dan artinya kita masih syirik. Padahal kalau syirik itu amalnya sudah terhapus, doanya tidak akan diterima, ya. Seperti disebutkan di dalam surat yang ke-39 ayat 65. Monggo, Bu Wati. Siap. 39. Syirik. 65. Prima. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Ya. Jadi penyebabnya pertama kali doa kita masih syirik kepada Allah. Jadi syirik itulah yang menghalangi doa kita untuk diijabah oleh Allah, karena Allah sangat benci kepada perbuatan syirik. Bahkan syirik itu sesat yang paling jauh. Ya, satu lagi aja dibaca di dalam surat An-Nisa ayat 116, Bu. An-Nisa 116. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia tersesat jauh sekali. Ya, inilah syirik. Jadi orang tidak dikabulkan doa oleh Allah itu sebabnya masih ada kesyirikan di dalam hati kita. Ya, tentunya kita bertobat kepada Allah, jangan sampai kita masih ada kesyirikan di dalam hati kita. Yang kedua, kata Abba Iska ini dia mengatakan, Za'amtum anakum tuhibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunatahu. Kamu mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kamu tinggalkan sunnah-sunnahnya. Jadi kita mengatakan cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, tapi sunnah-sunnah Nabi tidak dikerjakan. Nabi senantiasa misalnya berakhlakul karimah, senang menolong orang, kita jahat, ya. Nabi kata-katanya lemah lembut, kita kasar sekali. Nabi kalau sholat itu dikerjakan sebaik dan sesempurna mungkin, kita seenaknya sendiri, kan kita tinggal sunnahnya. Padahal kalau kita taat kepada Rasulullah, hakikatnya adalah taat kepada Allah Ta'ala. Ya. Di dalam surat An-Nisa, surat nomor 4 ayat 80, ya. Wa may yuti'ir Rasulullah faqad atau Allah. Moga Bu dibaca. Barang siapa mentaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Ya, jadi kalau kita sudah taat sama Rasul, kerjakan sunnah-sunnahnya, artinya apa saja yang diajarkan oleh Nabi. Kalau kita baca sholawat, bacalah sholawat yang diajarkan Nabi. Kenapa ya kita kok masih memilih ajaran yang tidak diajarkan Nabi? Nabi mengajarkan sholawat yang sudah mendapat ya, jaminan. Ya. Siapa yang banyak membacanya akan diberi syafaat nanti di akhirat. Kelak, ya. Kok kita justru mengambil sholawat yang tidak diajarkan Nabi? Ya, kita membaca misalnya sholawat Nariyah, sholawat Jibril. Kenapa sholawat Nabi kita justru ditinggalkan?
Ya, mestinya sholawat yang diajarkan Nabi itulah yang kita perbanyak baca, bukan sholawat dari ajaran yang lain, ya, gitu. Bukan berarti saya melarang baca ini, itu, ya, kecuali kalau ada kandungan yang mengandung kesyirikan. Tapi lebih baik kita mengutamakan sholawat yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Jadi yang kedua itu adalah kamu mengenal Rasulullah, mengaku cinta kepada Rasulullah, namun kamu tinggalkan sunnahnya. Bahkan ya, di dalam surat Al-Imran ayat 31, surat Al-Imran ayat 31, Bu. Ali Imran ayat 31. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Penyayang. Ya, itulah ya. Jadi kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi kalau cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Jadi mengikuti Nabi hakikatnya cinta kepada Allah, ya. Dan kalau mengikuti perintah Allah juga akan cinta kepada. Yang ketiga, qara'tumul Qur'an falam ta'malu bihi. Kamu membaca Al-Qur'an, ya, tetapi kamu tidak beramal dengan Al-Quran. Jadi yang dibaca dengan Al-Quran, tapi yang Suaranya Ustaz. Tapi mute-nya ketutup Ustaz, speakernya. Speakernya tertutup Ustaz. ya, Bu. Ya. Saya juga jawab juga gak ngerti ya. Jadi begitu. Jadi yang ketiga tadi ya, kamu kenal, ya, kamu membaca Al-Quran tapi kamu tidak beramal dengan Al-Quran. Yang diamalkan apa? Primbon, ya, weton, pasaran, neptu dan lain-lainnya. Tidak mau dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu katanya untuk orang Arab saja. Padahal di dalam surat Al-Baqarah ayat 170, surat Al-Baqarah ayat 170, monggo Bu. Ustaz, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah diturunkan Allah. Terus? Dwi. Aduh, hilang suaranya Bu. Ya, saya sambung Ustaz. Yes. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Itulah ya, gak gelem kalau diajak ikuti Al-Quran gak mau ya. Sudah gak usah ngitung-ngitung pasaran, kalau nikah sudah sama-sama cinta, sama senang gak usah dihitung macam-macam ya. Kalau kita mempunyai gaya asalkan sudah punya modalnya ya sudah. Kita kerjakan bulan apa, hari apa saja semua baik karena itu ciptaan Allah. Jangan ada menganggap ciptaan itu adalah sia dan lain-lainnya. Satu lagi barangkali ayat yang ke-104 surat nomor 5. Monggo Bu. 104 Ustaz. Ye. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maidah ya Ustaz. Ye. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Ya itulah. Ya orang-orang yang kadung fanatik ya seperti itu. Ya, sudah dikasih ini hadisnya, ini Qur'annya. Enggak, guruku enggak ngajarkan gitu. Ya, saya tetap berpegang itu. Guru saya itu muridnya banyak. Wah, kamu baru ngaji di Asyifa berapa kali aja sudah begitu. Ya, mereka menolaknya bukan dengan dalil yang benar, tapi ditolak dengan akalnya yang menurut mereka akal ini tidak nyampe kepada mereka. Ayo ikuti ya Quran dan Sunnah. Enggak, ke Quran Sunnah. Ya pokoknya ikut madhab ini ya sudah. Ya, dia berpegang teguh dengan membabi buta, mengikuti orang yang sebenarnya yang diikuti tidak mau kalau mereka tidak mau membaca Al-Quran dan As-Sunnah.
Jadi Imam Syafi'i sendiri, Imam Ahmad, Imam Malik semuanya, kalau kamu mengikuti saya, paham saya atau mazhab saya, baca dari mana saya mengambilnya. Tapi biasanya orang itu tidak mau tahu. Karena ketaatan itu tidak akan terjadi kecuali datang dari Allah. Ya. Taat itu baru dikatakan taat kalau itu perintah Allah. Tuh, ya. Yang kedua, ketaatan itu akan tidak dinilai kecuali ketaatan dikerjakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Ya. Kalau dengan petunjuk selain Rasulullah, ya tidak laku. Ya, sholat misalnya. Kalau kita sholat seperti sholatnya, misalnya torikoh apa itu ya sudah. Tidak. Jadi sholatnya ya, kata Nabi kita, sholu kamaru aitumuni. Baik ya, itu dua aja ayatnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kata tadi 10 ya. 4 adalah akaltum nikmatallahi walam tu'du sakrahu. Kamu memakan nikmat-nikmat Allah, menikmati nikmat Allah, tapi tidak kamu tunaikan syukurnya. Ya, mestinya kalau kita sudah diberi nikmat oleh Allah yang banyak, itu banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Tapi dia tidak mau bersyukur. Padahal Allah mengingatkan kepada kita, la in syakartum la azidanatum. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, ditambah-tambah nikmatnya, ya. Tapi kalau kamu ingkar, siksa Allah sangat-sangat pedih. Saya teruskan aja di sini. Yang kelima, ya. Yang kelima adalah kultum inna syaiton aduakum, ya. Kamu mengatakan setan itu musuhmu, ya. Walam takholifun, namun kamu tidak mau menyelisihinya, tidak mau menentang setan, bahkan setan itu dijadikan teman. Di dalam surat Fatir surat nomor berapa, Bu? Surat Fatir surat nomor berapa? 35 ayatnya 5 dan 6. Coba dibaca. Nggih, Ustaz. Buati siap enggak ini? Oh, enggak ada. Ya, saya yang baca. Ayat berapa, Ustaz? Ayat yang ke-5 ya. Ayat 5 dan 6. Oh, ini sudah saya bundar ini juga. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdaya kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya, ini sudah tahu kalau setan itu pekerjaan seperti itu. Tapi bisiannya kon golek sugihan, kon golek menglarisan, ya, kan cari guna-guna, yaitu dituruti. Itu penyebab juga doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah, menyebabkan butanya hati atau matinya hati ini. Yang keenam, ya, kultum innal jannata hakun walam ta'malu biha. Kamu katakan bahwa surga itu benar adanya, namun kamu tidak beramal untuk mendapatkan surga, ya. Kita sudah membaca di dalam Al-Quran, misalnya surat Al-Baqarah ayat 25. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 25. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Terusnya, dan seterusnya maka dibaca, Bu. Siap. Nyambung, Bu Dwi. Nyambung, Ya, jelas. Putus. Iya. Udah, monggo. Coba aja baca, Bu. Coba baca. Kalau nanti coba buati. Sampaikanlah Bu, putus enggak bisa Masuk. Saya baca, Ustaz. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Ya, sudah tahu ayat-ayat seperti itu dan bagaimana memperoleh
surga yang dijanjikan sudah. Tapi mereka tidak beramal untuk mendapatkan surga. Tapi amalnya untuk yang lain. Itu penyebabnya diantaranya. Ya. Juga nanti di dalam surat 43 ayat 68 sampai 733 juga usah dibaca. Kapan-kapan aja dibaca. Yang ketujuh sekarang. Ya, yang ketujuh. Kultum inan naro hakun. Kamu katakan bahwa neraka itu benar adanya. Walam tahrohu minha. Kamu tidak lari dari neraka ini. Ya. Neraka itu berat dan penderitaannya sangat luar biasa sekali. Kita ambil satu ayat saja di dalam surat Al-Haji ayat 19 sampai 21. Monggo Bu. Surat Al-Haji. Ya, Ustaz. Surat nomor 22. 22, ya betul. Saya masih ingat-ingat sama sekalian menghafalkan, Ustaz. Nomor ayat berapa, Ustaz? 19 sampai 21. Oh, nggih, 19 sampai 21. Inilah dua golongan, mukmin dan kafir, yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka. Dan azab untuk mereka cambuk-cambuk dan besi. Terus sampai berapa, Ustaz? Tambah satu lagi aja. Oh, nggih. Setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Iya. Jadi begitu itu loh, masih tidak mau lari dari neraka maksudnya. Ya, sudah dikasih tahu neraka itu sangat dahsyat sekali, tapi mereka tidak juga lari dari perbuatan-perbuatan yang menuju neraka. Mereka masih judi, masih minum, masih berzina, masih berdusta, ya. Kemudian bahkan sumpah-sumpah palsu masih dikerjakan. Itu maksudnya mereka tidak lari dari neraka. Jadi kamu ngerti, yakin bahwa neraka itu benar, ya. Tapi kamu tidak lari dari neraka. Yang ke-8, ya. Kultum innal mauta hakun. Kamu katakan bahwa kematian itu benar adanya. Walam tasta'idu biha. Namun kamu tidak pernah mempersiapkan untuk menghadapi kematian itu. Jadi kita sudah tahu bahwa mati itu benar. Tapi nggak pernah beramal baik untuk menyambut datangnya mati yang datangnya dengan tiba-tiba. Itu disebutkan satu ayat saja di dalam surat Jum'ah. Surat nomor berapa, Bu? 62, ya, Jum'ah 62, ayat yang ke-8. Enggak, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, itu loh. Mati sudah jelas, tapi loh kok nggak mau bersiap-siap, nggak golek sangu. Kenapa? Ya, apalagi umurnya seperti kepala 7, ya, seperti saya kepala 7, apalagi ada yang kepala 8. Loh kok dia pancet ngambeng gitu loh, ya. Ya, nggak mau. Kalau malam hari juga tidur terus-menerus. Kalau mungkin siang berbuat hal yang sia-sia. Kenapa? Ya, itulah penyebabnya doa-doa juga tidak terkabul, ya. Kemudian yang ke-9, ya, satu saja, paling banyak ayatnya, tadi satu aja, ya. Yang ke-9, ya, inna tahbahtum minan naumi fastaghaltum, ya, kamu bangun dari tempat tidurmu, maka kamu sibuk biuyubin nasi dengan aib-aib orang lain, watang satum, dan kamu melupakan uyubakum, keburukanmu sendiri. Jadi kita itu sibuk mengoreksi orang lain, lupa bahwa diri kita itu penuh dengan kotoran. Mestinya kita mandi dulu aja, ya, baru
mengingatkan orang lain yang tidak mandi mestinya. Ya, kita sendiri pakaiannya kotor, kita sendiri orang kotor, maka kita sibuk mengoreksi orang lain. Itu penyebabnya juga ya doa kita tidak dikabulkan. Mestinya perhatikan dirimu dulu, ya. Baru kamu mengingatkan orang lain. Kalau kita masih bergelimang dosa, jangan sampai kita mencaci orang lain, bahkan dosanya kalau dibandingkan dengan dosa kita, dia lebih ringan, kita yang lebih berat dosanya ini. Ya, ini yang ke-9. Jadi kamu tidur lalu kamu ceritakan ya. Kamu bangun tidur, kamu ceritakan keburukan orang lain, kamu melupakan keburukan dirimu sendiri. Jadi senangannya ghibah ya, membicarakan, menggunjing orang lain ya. Itu termasuk penyebabnya tidak dikabulkan doanya. Yang terakhir, dafantum mautakum, kamu sering menguburkan orang mati. Walam tak biru bihan, kamu tidak bisa mengambil pelajaran dari orang yang mati. Mestinya tatkala kita menguburkan orang yang mati itu, ya inilah orang dulu gagah perkasa, ya kaya raya, ya cantik atau tampan, tapi setelah meninggal dunia nggak ada apa-apanya. Itulah jadikan pelajaran, maka kita pun akan sampai ke sana. Jadi kadang-kadang saya rasakan ini, ya kalau saya melihat kulit saya, melihat apa saja ini, kalau tinggal berapa saat lagi saya itu bisa menikmati, ya mungkin senangnya segernya air, atau mungkin enaknya makan manisnya gula. Sebentar lagi tentu Allah akan memindahkan tempat saya dari dunia ke tempat yang lain, nanti akhirat, dan parkir dulu di alam barzah atau alam kubur sebelum kita masuk alam akhirat. Nah, itu renungkan supaya kita itu tidak terlalu senang kebablasan, kalau susah kesedihan ya. Di dunia itu hanya tinggal sebentar lagi kita berada. Setelah itu kita akan pergi masing-masing. Ya, tidak harus yang tua itu pergi dulu, ya. Juga bisa yang muda juga bisa pergi lebih dahulu. Baik, inilah 10 hal yang menyebabkan doa kita tersendat, tidak segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira sampai di sini dulu. Ini Pak Azwar sudah masuk jam 6.47 ya. Monggo silakan.